Fayatul Mubtadiin halaman 34 baris kelima dari bawah. Adalah lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mawatini illa atahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Artinya, tidak berhimpun oleh yang dua perkara, yaitu takut dan harap. Ini sudah di ujung perjalanan nih lah. Nantinya di ujung perjalanan, di ujung umur sudah. Tidak terhimpun oleh yang dua perkara, yaitu takut dan harap di dalam hati seseorang hamba Allah. Jadi di dalam hati seorang hamba Allah tidak terhimpun dua macam ini, antara takut dan harap. Satu wadah, dua macam, harap lawan takut. Pada seumpama ini tempat tuh hati lah, melainkan adalah diberi Allah akan barang yang diharapnya dan disejahterakan akan barang yang ditakutinya. Belum pernah ada satu hati itu dua raja. Dalam satu hati itu dua masalah tidak akan terjadi selain pada harap dan takut. Jadi kalau harap lawan takut, berharap terhadap rahmat Allah, berharap mudahan diterima Allah, berharap mudahan diampuni Allah, dan takut kalau tidak dirahmati Allah, takut kalau tidak diampuni Allah, takut terhadap hukuman Allah. Jadi kedua-duanya itu bisa menyatu di dalam hati. Bisa menyatu dalam hati dan kedua-duanya dikabulkan Allah. Raja, harap yang ada di dalam hati kita berharap karena kita akui kita lemah, kita kadang berilmu, kita kadang-kadang banyak waswis, kita banyak godaan, kita berharap kepada Allah. Semoga dengan pengakuan kita itu Allah menerima amal kita. Dan kita takut juga, di samping itu kita takut kalau kita salah jajak, salah ucap, takut terhadap amal kada diterima Allah, takut terhadap dosa kada diampuni Allah. Jadi kedua-duanya itu pasang, berimbang. Neraca yang berimbang di dalam hati kita. Jangan semata-mata harap, tapi kita timbang juga dengan takut. Orang terlalu banyak harap akan meninggalkan perjuangan dan pengorbanan. Orang yang terlalu banyak berjuang karena takut hanya menimbulkan juga kelemah semangat. Jadi kedua-duanya kita imbangi di saat waktu sehat, sigar bugar. Cuma yang paling dikuatkan di dalam waktu sehat itu adalah takut. Jadi yang paling dikuatkan waktu sehat, gagah masih kawa, takutlah yang dikuatkan. Sebab untuk memperbaiki masih kawa. Takut lalu hendak memperbaiki diri, hendak merubah diri, masih kawa, masih mampu karena dalam keadaan sehat, masih muda. Kalau sudah di ujung umur, sudah tua, sudah sakit-sakitan, sedikit takutnya, banyaki harapnya. Dibanyaki berharap terus kepada Allah. Karena kita disajikan dengan ayat yang paling menggembirakan kan di dalam surah Al-Zumar ayat 52. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Padahkan Muhammad terhadap hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya.
yang membuat melewati batas, artinya pelanggaran, kada bertarget lagi, kemungkaran, kada berbatas lagi. Padahal kan, lawan hamba kunang melampaui batas, janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Ini ayat yang paling menggembirakan di dalam Al-Quran. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Karena kalau sudah karena putus asa, berarti kita bukan Islam lagi, bukan iman lagi. Putus asa itu adalah iblis. Jadi jangan putus harapan, meskipun seumuran kita kada pernah baik, sepanjang hidup kada pernah berbuat jasa, berbuat baik terhadap Allah atau apalagi kepada manusia. Jangan putus asa, tetap gana rahmat Allah. Nah, itu kan ayat yang paling menggembirakan. Nah, jadi di sini kata Rasulullah tadi, la tajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawatin illa atahullahu mayarju wa amanahu mimma yakhafu. Selain pada harap dan takut, tidak ada nang satu wadah itu dua tentara, dua raja. Jadi harus mengalah. Pasti mengalah, ada nang satunya kayak orang bilanya dusta, jujur keluar. Gitu kan dalam hati. Jujur keluar. Bila jujur, dusta keluar. Kada mau dua raja ini satu istana, kada mau. Sama waktu kita menuntut ilmu, pengajian, sambil bertahlil, asik mengatik tasbih sambil mendengarkan ilmu, kada mau masuk antara keduanya. Jadi bilanya tasbih masuk, ilmu keluar. Ilmu masuk, tasbih keluar. Selain daripada harap dan takut ini. Jadi harap dan takut satu wadah, satu tempat, yaitu hati. Kedua-duanya diperhatikan Allah. Jadi orang yang berharap itu di dalam hati seorang hamba Allah pada seumpamanya ini tempat, melainkan adalah diberi Allah akan barang yang diharapnya, dan disejahterakan, artinya diselamatkan barang yang ditakutinya. Kedua-duanya dapat. Dan hendaklah sunyikan hati kita. Sunyikan, kosongkan hati kita daripada khawatir atau lintasan-lintasan duniawi. Jadi kada usah dipikirkan lagi kabun, toko, itu hilangkan dulu. Kita sunyikan dahulu. Sebab kalau masih ada itu, kita belum menyatu lawan Allah, belum menyatu dengan sebenarnya dengan Allah. Kalau masih ada dunia di dalam hati kita, kita masih dalam bentuk makhluk. Bentuk makhluk kadang masih masuk dalam Allah. Jadi sunyikan hati kita daripada khawatir atau lintasan duniawi. Dan khawatir itu gerak hati lah. Cobaan iblis, dan khawatir daripada sakaratul maut. Jadi kita hilangkan pada waktu itu sudah apapun yang namanya dunia, kita serahkan aja lah, hidup masih sigar aja lagi. Dan Tuhan sedang udah mundur. Artinya banyak udah kita memakai waktu, memakai umur, memakai sehat. Apalagi kalau sudah lebih daripada 40 tahun, 50, 60, nah di situ balik lagi. Kita balik, kita kurangi dunianya. Karena dibuang, ada dikurangi. Karena kita butuh dunia juga lah. Naluri ingin kita masih aja hendak ini, hendak itu, hendak berumah, hendak makan nyaman, hendak berpakaian. Selama masih ada naluri itu, kita kadang membuang. Cuma dikurangi nang dahulunya, misalnya kada ingat dibur di kepala lagi, turun subuh bulik malam, kurangi jamnya pulang. Sudah separuh lebih kita memakai umur. Jadi sisanya kita niatakan, kita persembahkan buat akhirat.
Itu maksudnya lintasan-lintasan itu yang mengganggu kita lah, kita hilangkan. Cobaan-cobaan iblis dan khawatir daripada sakaratul maut, karena itu kan banyak cerita kalau di ujung sudah naza terakhir, orangnya sudah koma dan di situ sudah menghadang malakal maut saja lagi, rezeki ya sudah habis, nasib malang untung sudah dijalani habis, lalu umur datang. Nah di saat itu kan banyak riwayat-riwayat bahwa pada waktu itulah waktu nang genting, waktu genting itu cobaan habis-habisan iblis nih menurunkan nang ahli-ahlinya untuk membalik orang yang hendak mati tadi. Ada yang membentuk seperti mama, seperti bini, seperti abah, seperti guru, datang hendak merubah nang kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu cuma sekadar menakutkan agar kita waspada di saat itu. Jangan terbuai oleh dunia, jangan terbuai oleh yang pacang kita tinggalkan. Kita kontak terus dengan Allah. Situ habis-habisan tuh setan iblis. Nak uji iblis, aku ni mama ikam. Siapa lagi nak ikam turuti selain pada mama? Padahal iblis. Kita jangan lepas daripada zikir Allah, la ilaha illallah. Baparak hadinya kada kawa, apalagi membisiki. Artinya kada sanggup kayak mama, kayak abah pulang datang. Artinya agama tauhid itu nakai salah. Yang benar adalah Yahudi, Nasrani. Tapi kita tetap iman kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjauh lagi, bila kita lingah datang lagi. Di situ nama khawatirakan. Dan itu kita hilangkan. Kita hilangkan khawatir-khawatir kayak iblis-iblis kita nama hendak menggelincirkan kita tuh, karena kita sibuk akan dan berzikir aja lagi. Berzikir, bertasbih, bertahlil, itu aja yang kita anuakan. Maka hendaklah semata-mata sabar daripada percayaan yang demikian itu, nang kayak bisikan iblis, bisikan setan hendak melimbah, hendak menggelincirkan iman kita. Itu kita hilangkan. Dan baik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Itu pasang terakhir, baik sangka. Allah pasti mengampuni, Allah pasti memberikan rahmat, Allah pasti menolong, Allah pasti melindungi. Kita baik sangka dengan Allah. Serta jangan ada lagi kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain disebut selain daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hingga akhir kalam. Serta menghadirkan pula akan maknanya. Jadi nang ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnul khatimah itu pagi sore pasang. Bahkan di setiap waktu salat dipasang. Ya Allahu biha, ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ya Allah dan kalimat la ilaha illallah, aku mati dalam keadaan baik. Bihusnul khatimah. Jadi bihanya tuh ya zikir la ilaha illallah, ya Allahu biha, ya Allahu biha. Ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah aku husnul khatimah. Itu setiap waktu jangan ditinggal. Itu permintaan kita, insya Allah dikabulkan Allah. Serta menghadirkan pula akan maknanya, makna la ilaha illallah itu. Biar makna secara zahir aja dulu, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang hidup, tidak ada Tuhan yang berdiri sendiri, tidak ada Tuhan yang mawjud illallah, illallah, illallah. Itu hadirkan antara makna lawan perkataan. Jangan lagi diselangi dengan pemandiran lain. Ini nang sudah dinajat terakhir lah, artinya sudah ya menunggu
malaikat saja lagi mencabut. Jadi saking rahmatnya Allah lah, kasih sayangnya Allah dengan kita, ya sampai waktu pencabutan roh mulai di ujung kaki, tarik sampai ke lutut, bemandak nih roh nih, wahai si fulan, ini sampai ke lutut sudah nah. Sadarkah kadakah, tobatkah kadakah, insafkah kadakah, itu setiap manusia itu ada. Cuma karena ilmunya kada ada, hidayahnya kada ada, kada hira-hiran ditakuni nyawa nih. Nyawa mana aku nih? Ini sampai kalau tuh udah kami nah. Lalu bila kada ada jawaban, ya mengucapkan salam untuk kaki, mengucapkan salam, assalamualaikum wahai roh, ujaru assalamualaikum wahai kaki. Kita akan bertemu kini di akhirat. Tarik pulang sampai ke pinggang. Sampai ke pinggang, tarik, bemandak pulang. Puji Tuhan, stop wahai malaikat, dengan rahmatku yang luas bemandak di situ. Anakku takuni pulang. Wahai si fulan, ini sudah ke pinggang lah. Belum adakah lagi sadar, insaf? Jawaban kada ada. Lalu jar lutut ke pinggang, assalamualaikum wahai roh. Kita berpisah. Kita bertemu nanti di akhirat. Tarik pulang sampai ke dada. Jadi mulai ujung kaki ke lutut sekali, ke pinggang 2 kali, ketiga dada. Sampai ke dada juga ada di jawaban, akhirnya sampai ke tenggorokan. Di tenggorokan semua makhluk di situ memanggil, menyeru, amantu billah. Aku beriman dengan Allah, cuma sudah ditolak. Di situ penyesalan sudah sampai hakul yakin di situ. Jadi batas keyakinan di situ, di tenggorokan. Semua penyesalan ditolak. Tobat ditolak, istighfar ditolak, amal ditolak. Daripada sayangnya Allah adalah lawan kita. Meskipun orang itu mati dalam kecelakaan, mati gugur di keruntuhan bangunan, mati ditimpa oleh gempa, tetap roh itu kayak gitu juga. Roh itu naiknya pelan-pelan. Kadang sekaligus langsung mati itu kada. Orang keruntuhan bangunan pun juga ada napas masih. Ada napas, ada detak jantung, belum hilang sama sekali. Di situ Allah memberikan kesempatan. Jadi di situ keuntungannya bagi orang yang beriman lah, bagi orang yang beriman kalau meninggal reruntuhan bangunan ataupun gempa, kecelakaan, kalau imannya ada mati syahid. Mati syahid lepas siksa kubur. Cuma yang penting imannya ada. Imannya tuh ya lampunya tuh. Biar kirip hak tapi menyala. Jadi Satroman tuh mau kontak karena hidup masih bolnya. Kalau bolnya mati, nang berapa ribu watt aja nak menyatrum kada kau lagi. Mati bolnya. Tetap mati kafirnya. Tapi kalau masih menyala aja lah. Disatrum banyarak. Dikontakkan banyarak. Artinya kalau masih ada imannya, di saat waktu gempa bumi, mati keruntuhan bangunan, mati kecelakaan, mati melahirkan, dia mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu dimandii juga lah kayak mati biasa. Dimandii, dikafani, disolatkan. Cuma lepas siksa kubur. Adapun syahid dunia itu sama dimandii juga, dikafani dan disembayangkan. Syahid dunia itu orang perang membela agama Allah tapi niatnya lain. Niatnya hendak mendapatkan harta ganimah misalnya lah. Hendak rampasan perang. Cuma 4 perang juga. Tapi niatnya beda.
itu namanya syahid dunia. Di dunia aja dia nang kada boleh dimandii, kada boleh dikapani, kada boleh dia akan langsung dikubur lawan pakaian-pakaiannya, tapi di akhirat bermasalah. Ini 3 macam mati syahid, no? Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Nah, di situ meskipun artinya matinya itu secara mendadak lah, mendadak, spontanitas, tatap roh tuh bertahap dari ujung kaki sampai lutut, stop. Takoni, bila jawaban kada ada jeda waktu, tarik pulang sampai ke pinggang, jeda pulang, tarik pulang sampai ke dada, tarik lagi sampai ke tenggorokan, selamat jalan di tenggorokan. Itu batas terakhir tobatnya orang beriman. Jadi syukur alhamdulillah lah. Artinya tobatnya tuh sudah nang pelantakan terakhir, asal jangan sampai tenggorokan aja. Bila sudah sampai gerger, sampai tenggorokan, nah siapa aja ada kawal lagi. Jadi kita perbanyak zikir la ilaha illallah, banyak-banyak menyebut Allah, kurangi khawatir-khawatir kita, pikiran-pikiran kita untuk nang keduniaan. Ini bahasanya, ini bahasa syariat yang kita pakai, bahasa syariat bukan bahasa hakikat. Bahasa hakikat itu yang nampuat di dalam hati yang paling dalam itu ada jasad Rasulullah kan, jasad Rasulullah dengan roh hakikinya nur. Di situ harus latihan. Yang pertama banyak-banyak diam. Jangan tapi banyak berpandir, jangan tapi banyak berbicara. Karena salah satunya tajali zat itu lewat diam. Diam, uzlah, khalwat ataupun menyendiri. Lewat situlah kita akan melatih. Kalau masih kita banyak lagi nang halang-halangannya habang hijau kuning, masih ada kawal lagi. Masih ada jasad, masih ada jauhar, masih ada unsur-unsur nang tubuh kita masih dalam keadaan makhluk saja, masih belum kau menyatu. Itu sampai ke hakikat jauh lagi nang kita. Cuma kita di syariat ini dulu. Di syariat banyak-banyak berzikir, banyak-banyak harap, dan banyak-banyak takut. Lain orang sudah ma'rifat lah. Ma'rifat tuh orang tubuhnya tuh bukan tubuh manusia lagi, tubuh akhirat sudah. Kemudian kita sambung husnuzan. Husnuzanni billahi ta'ala. Baik sangka terhadap Allah. Adapun membaikkan sangka dengan Allah Ta'ala, yaitu kita sangka bahwa Allah Ta'ala selagi akan mengampuni akan segala dosa kita. Itu baik sangkanya di situ dulu. Selama kita mau sadar, mau insaf, Allah pasti mengampuni. Allah pasti mengampuni. Kita tobat, betul-betul tobat nasuha. Itu baik sangka kepada Allah. Allah kada mungkin kada mengampuni. Dan memberi rahmat ia akan kita, karena ia sangat pengampun, lagi sangat penyayang. Itu baik sangka kepada Allah. Allah pasti merahmati kita. Pasti Allah mengampuni kita dan merahmati kita. Karena Allah itu predikatnya Maha Ghafur, Maha Rahman, dan Maha Rahim. Sebelum kita membaca isi Al-Quran, isinya, matan Al-Qurannya, di depan sudah terpampang Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita balik pulang ke sebelah surat selanjutnya, terpampang lagi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi apapun yang terjadi dalam ayat yang kita baca, ayat panas ke ayat perang kah, karena sudah diawali dengan Allah Maha Rahman, Maha Rahim.
Nah, di situ kita baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah meskipun kita penuh dengan kesalahan, dengan dosa kita. Allah pasti mengampuni kita. Itu pasti lah. Asalkan kita sendirilah yang mau minta ampun. Jadi bilanya kita mau terluncat, astaghfirullahalazim, Allah paling bahagia lah, paling gembira Allah mendengarkan istighfar kita. Nah, ditunggu Allah apa itu tuh? Allah menawari, sudah menawari, memberikan jalan, memberikan solusi. Kemudian nah ditunggu kita aja lagi. Bila kita mau mengambil pemberian Allah, mengambil tawaran Allah, terikrarlah kalimat astaghfirullahalazim. Jangan bangsa kitanya berhilambung lagi kepada Allah tuh, daripada kesusukaan. Habis tuh dosanya udah. Bila sudah terluncat ucapan kita astagfirullah, cuma nang ucapan langsung diimbai dengan hati. Hati waktu mengucapkan itu meminta ampun kepada Allah. Hati kita nih. Jangan mulut aja astagfirullahalazim, tapi hati ka banjar, hati ka sampit. Masih kada diperhatikan Allah. Cuma bila sudah hati tak imbai lawan ucapan, itu sama kayak orang kehilangan barang. Orang tuh kehilangan barang tuh sangat disayanginya. Karena sangat menentukan dalam hidupnya. Pokoknya disayangi, depan barang hilang barang tuh. Lalu dia sakit hati nih. Sakit hati, kehilangan barang, kemudian mencari kemana-mana. Siang, malam mencari, berpanas, berhujan, sampai-sampai keletihan, kelelahan, ketiduran di bawah pohon kayu. Nang mencari barang nih. Ketiduran di bawah pohon kayu, dan kemudian setelah dia bangun ternyata barang yang dicari nambah minggu-minggu tadi ada di samping tubuh kita, di samping badan kita, di samping awak kita. Kita kalau membayangkan sukanya, bahagianya orang yang kehilangan barang tadi, nang semingguan mencari kebertemuan berhujan berpanas karena barang itu sangat kita harapkan, ternyata dapat. Bahagianya luar biasa mendapatkan barang tadi. Allah lebih bahagia lagi daripada pemilik barang kehilangan barang tadi terhadap orang yang mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Bangganya luar biasa Allah. Nang kayak apa orang kesukaan mendapat barang nang minggu-minggu nang kada dapat pas ada sukanya luar biasa. Allah lebih suka lagi bila dan beristighfar. Jadi kita pengernya berbaik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Penyayang, apalagi di saat-saat terakhir kita kadang lagi memperbaiki diri. Baik sangkalah dengan Allah. Kalau memurkaan kayak kita nih lah, kayak bangsa kayak kita udah hancur dunia nih. Daripada syariknya Tuhan tuh kan. Maksiat banjir di mana-mana, membuang anak tiap hari, anak kampung. Durhaka lan kuitan tuh bilang sudah membudaya anak durhaka lan kuitan. Jadi di samping Allahnya tuh Maha Ghafur, Maha Penyayang, Maha As-Sabur, tapi makhluk lain itu menuntut kayak bumi, langit, aku kada reda di jejaknya. Aku kada reda menampung itu. Jadi makhluk lain memberontak, tetap Allahnya As-Sabur, Maha Sabar. Coba kalau kayak kita diberi makan nih, dipakaiani, kemudian dibelanjai, dilayani kesehatannya semua rumah tangganya. Bila lewat di hadapan kita maiji ngololo. Kayak apa rasanya kita nih kan? Aja Tuhan turunnya nih. Tapi yang namanya As-Sabur, Maha Sabar, tetap aja Allah
diberi makani, dibelanjai, disihatakan. Udah laut kena ku anuakan tsunami. Jadi makhluk lain, cuma atas izin Allah juga lah. Atas izin Allah juga. Jadi kayak kayu hutan disiapkan Allah Ta'ala dibabat habis. Padahal pakai kesejahteraan buat menyembah Allah tuh. Semuanya tuh untuk Nabi tuh. Allah menciptakan untuk Nabi. Nabi itu rahmatnya. Nabi itu perantarannya. Jadi semuaan harus ke sana bukannya ke Nabi. Nabi lah yang membagi semuaan. Nah ternyata dibabat, digundul buat melawan Allah. Gitu kan? Buat melawan Allah, memperkaya diri. Tambangnya kayak itu juga. Tambang ini Allah siapkan buat menyembah Allah gitu kan. Buat persiapan alat pekakas buat menyembah Allah. Ternyata digali pulang tambangnya, memperkaya diri buat melawan Allah. Adakan konsir, adakan ini dan sebagainya. Hasilnya dari tambang tadi kada murkalah Tuhan. Maka lautnya, isi lautnya, hewan, ikan itu sehingga hulu memperkaya diri. Nah lapar sin banyakan. Itu tanggung jawab di akhirat tuh gini lah. Tandang apikul hal itu hukumannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya dah. Aku kadang menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya untuk menyembah. Lalu di dalam ilmu tauhid itu kan la tanazzuhu anil agradi fi ahkamihi wa af'alihi. Allah Maha Suci mengambil faidah terhadap ciptaannya dan hukumnya. Jadi semua ciptaan Allah itu langit, bumi, bulan, matahari, udara, semuanya ciptaan Allah itu Allah kada pernah mengambil hasil. Allah kada mengambil manfaat, kada pernah mengambil wadah, mengambil bagian, kada pernah. Lalu untuk apa? Di dalam surah Al-Baqarah bima yanfa'unas. Semuanya untuk kemanfaatan manusia. Untuk kemanfaatan manusia, hamba Allah, tujuan Allah memberikan manfaat kepada manusia adalah untuk liya'budun, supaya menyembah Allah. Jadi silakan gali tambangnya, silakan gundul hutannya cuma untuk menyembah kepada Allah. Nah, tapi untuk menggedutakan parut, nah ini Allah murkada. Jadi maksiat apa namanya bencana itu nama undang untuk maksiat. Dan bila maksiat dampaknya berataan. Dampaknya karena berataan. Jangan nang maksiat itu aja, nah, menanggungnya. Iya, namanya lambung nggak maksiat melawan Tuhan tuh, bawakan parang Tuhannya. Namun inya hajan menyandang kan, ini dampaknya ke orang lain. Akibatnya, jadi jangan heran lagi di mana banjir, di mana-mana tuh jangan heran lagi. Kebakaran, keapian, gempa. Lawas orang dendam udah. Nah. Jadi kita kembali ke pelajaran. Lagi sangat penyayang dan kita ingatkan pula ayat-ayat kemurahan. Ayat-ayat kemurahan Allah Ta'ala dan luas rahmatnya. Itu kita ingat-ingat banyak ayat di Quran tuh, ayat kasih sayang Allah. Ya di antaranya nih lah nang surah Az-Zumar ayat 52 tuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu laghafurur rahim. Jadi kalau ayat nang innallaha ghafurur rahim, innallaha rahimun halim, itu
berapa ratus di Quran itu. Nang ayat nang kasih sayang Allah nih. Ayat kasih sayang Allah, ayat rahmat Allah, ayat ampunan Allah. Jadi kita ingat-ingat adanya di dalam ayat Quran, ayat kemurahan Allah Ta'ala, dan luas rahmatnya. Jadi tetap kita bersangka baik terhadap Allah. Ya, dia memang orang putus asa hidup. Putus asa hidup, kada bersemangat lagi, hampa, kosong, kada ada artinya hidup. Nah lalu di situ anak bunuh diri lahnya. Dan dia telah menjanjikan kebaikan-kebaikan dan balasan-balasan kepada segala hambanya yang mukmin. Di ayat Quran, Allah sering menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Allah, akan membalas kebaikan-kebaikan orang mukmin. Itu berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Nah bahkan di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim itu di dalam diri manusia itu kullu sulami, di dalam dirinya manusia ada sekitar sitina wa salasumi'ata, ada 360 persendian. Nah 360 persendian buku ini kan, ini rahmat Allah nih, nang beli lipatan kayak ilat, nang kau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang, kau ditiarek, kau diulur. Itu rahmat Allah, persendian-persendian. Semua mulai ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki ada 360 persendian sesuai hitungan hari dalam setahun. Nah, apabila kita bertasbih, bertasbihlah nang 360 ini. Bila kita bertahlil, berzikirlah nang 360. Jadi secara tidak terasa setiap jam kita telah memadamkan api neraka lewat persendian tubuh kita. Bila mau aja kita mengucapkan astagfirullah 360 nambah istighfar nih di dalam diri kita. Saat itu juga neraka pajah. Di saat itu juga neraka langsung padam. Dibintingi, dibantu oleh 360 tadi. Cuma kita kada pernah menghitung bang lah, kada pernah menghitung, kada pernah memperhatikan juga. Nikmatnya sikat terus, bahasa kasarnya bantas terus. Padahal yang masuk ke dalam ini, kita mengambil suap nasi, kemudian masukkan ke dalam mulut, belum sampai ke tenggorokan, itu ada 60 nikmat yang dilewatinya nih. 60 nikmat yang dilewatinya yang wajib kita syukuri. Makanya kalau orang makan tuh minimal 10 kali alhamdulillah. 10 kali baca alhamdulillah di tengah, di ujung permulaan. 10 kali di saat waktu kita makan alhamdulillah. Karena dilewati ini nikmat luar biasa. Sabuting aja dikerasakan Tuhan ilat. Kayak Pak. Semua kada kawa mangunyah kada kawa. Makanya Nabi itu bila menyuap nasi satu kali suap tuh 24 kali mengunyah sih den. Cakup sampai lanik bujur-bujur. Artinya nikmat tuh masuk dihargai benar di Rasulullah 24 kali. Jadi berabut hendak masuk ke mulut Rasulullah nih. Berabut hendak masuk ke mulut Rasulullah karena dihargai benar. 24 kali mengunyah, mengatakan nang nikmatnya nang sampai lanik ini nih, gigi kada bakuring, gusi kada melatup, bibir kada sariawan, ilat kada kajung. Jadi saling membantunya di dalamnya, mengunyahnya, masya Allah luar biasa nikmatnya. 60 nikmat yang dilewati oleh nasi makanan sampai ke tenggorokan. Kita sampai ke lubang burit ya, kada ingat masih. Mariga kanyang lah. Ragui riga basandar makan.
Kayaknya makan tuh ngirim Pak, kita makan dulu. Dia duduk makan. Nih tangan pakai ini Pak makruh nih. Biasanya kita ada makan dulu lah. Nah, tangan bertumpang ke sini makruh. Angkat tangan lah. Maka saban lingkungan mereka makan gini. Gimana lah? Tangan bandak ke lantai ini nah. Tumpah ke lantai. Makan sambil makan. Cuma ingatakan itu makruh. Angkat. Jadi sudah ingat nih kau mau angkat kina. Sudah ingat. Sudah tahu. Kayak minum nih. Minum kan tangan bercelomot tangan kanan nih kan. Harus tangan kiri mengambil ya, mengambil cangkir. Tetap tangan kanan dia kan. Menyanggah tangan kanan. Di tangan kanan lah nomor peran dia. Ini salah satu cintanya kepada Rasulullah. Dulu waktu ditegur Nabi, sahabat Nabi tangan kanan lah minum. Jadi jawabannya jawaban sombong kepada Rasulullah. Artinya kada kawa mengangkat belah kada tangan kiri. Akhirnya dasar karas sekali tangannya. Kata aku lagi menderakakan. Solajur. Ya kita batasi di sini. Ada nih tanyai kan dulu. Hadis sahih wallahu alam. Itu dari guru kalau nanti alhamdulillahnya berapa? Apakah itu pengaruhnya dengan macam-macam penyakit akhirnya itu? Karena kita pada bersyukur, kita lupa. Apakah itu akhirnya itu kan dua nikmat Allah sangat luar biasa. Tapi kita itu diantaranya menghilangkan penyakit-penyakit nang liwat makanan. Yang kedua menimbulkan kesehatan. Yang ketiga menimbulkan berkat. Yang keempat menimbulkan kejernihan hati. Yang kelima yang hatinya dulunya keras jadi lembek, banyak manfaatnya. Jadi karena kita mensyukuri tadi kan, alhamdulillah, alhamdulillah, bila masuk ke suap alhamdulillah. Biar di hati ha. Nang sekira jangan dikira orang riak lah. Bila minum 5 kali, bila makan 10 kali. 360 tadi dulu istighfarnya tuh berapa kali itu? Sekali aja. Sekali aja beristighfar 360, 4 beristighfar. Seluruh sandi-sandian itu 4 juga. Tambah ya. Sekali kita beristighfar, nang 360 nih 4 beristighfar. Jadi bila kita salah jajak, salah ucap, nang 360 nih 4 juga. Bilanya dusta kita ucapkan nang 364 berdusta juga. Jadi sekali gerak 360 nang persandian nang bagi punya alat tubuh yang lengkap. Membarengi antara yang diucapkan dengan di hati seperti beliau tadi bilang bagus makan alhamdulillah. Kadang-kadang kita ini cuman dimuntung keluar. Di hati kada. Mungkin di hati juga ada. Bagaimana mensinkronkan antara yang diucapkan itu seperti tadi zikir yang 360. Seolah-olah keluar saja, tapi di hati ini apa ya? Kosong aja. Nah, itu apakah termasuk kategori yang 360 masuk? Atau yang syukur kepada alhamdulillah tadi juga sudah masuk dalam kategori ibadah atau yang dia ya, jasad tubuh manusia itu terdiri dari 3 unsur lah. 3 unsur, roh, jasad, dan hati. Jadi ada jasad lawan roh ini anunya di hati, komandannya di hati. Jadi cukup hati, bila hati mewakili seluruh jasad kita. Aku memohon ampun kepada Allah, ujar hati kan. Aku bersyukur kepada Allah, ujar hati.
itu sudah mewakili ke seluruh 360. Di saat waktu kita mengucapkan alhamdulillah, hati itu sudah tahu. Hati sudah tahu yang kita ucapkan dah. Nah, bila sudah hati tahu, terwakililah semua. Bila hati kada tahu, belum terwakili lagi. Cuma hanya dimuntung aja sama pahala. Nang keluar ucapan yang jadi pahala. Tapi belum mencakup keseluruhan 360. Sebab ada kalau refleks itu seperti kita melihat kaget innalillahi. Jadi kan kada terprogram di hati. Refleks itu melihat. Itu antara hati dengan itu kategori yang mana? Yang refleks ini, yang tidak terprogram. Kalau yang makan kita programnya kenyang. Kemudian kita jalan melihat barang jatuh kaget gitu loh. Itu secara refleks itu bisa kita program sebelum kejadian, sebelum berlaku kita budayakan. Kita budayakan setiap melihat hal-hal yang kaget kita ucapkan subhanallah gitu kan, atau la haula wala quwwata illa billah. Itu kita program di saat sebelum kejadian sudah dipasang program itu. Bila melihat musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bila ada melihat syukur alhamdulillah. Itu tanpa diprogram di saat waktu itu pun dia sudah mewakili semuaan. Nah, karena memang itu tujuan yang kita pandang, kita lihat nih. Sudah terlatih. Kadang mungkin lah kira-kira nang melihat nikmat bungolnya. Itu ada mungkin lah. Pasti di hati alhamdulillah. Nah, coba suatu perbuatan sabar ataupun syukur itu harus dibintingi oleh hal lahiriah. Artinya dibintingi oleh hal lahiriah itu orang sabar terhadap musibah itu harus dinampakkan dalam wajah senyum. Walaupun hati sakit itu suatu pembintingan bahwa dia orang sabar. Tapi kalau kita sabar kawak menahan hati aja, tapi kada dipraktikakan di dalam zahir masih belum sempurna. Jadi mata bengkak sudah kematian misalnya musibah, sabar ya kojar. Lumayan daras. Pokoknya kada kawan yang dihinggurnya tuh bang daras. Ada sebenarnya guru. Iya. Biasanya kan di akhir hayat lah atau mungkin masa tua lah. Kita itu beribadah tuh lebih banyak berharap ampunan ya. Jadi kalau perlu kita mengingat dosa-dosa istighfar saja lebih dari persentasenya. Iya. Artinya sehingga kan beragama sebelah tua itu kita suka cita aja lagi. Karena mengharap banyak harap tadi. Nah, banyak harap tadi. Mungkin itu kayak begitu. Jadi masalah dosa itu tujuan mengingat itu supaya mengakui di depan Allah aja. Mengakui di depan Allah dan jangan sampai menjadi nostalgia lah, menjadi kenangan. Jadi kita anggap pelajaran. Dan sudah waktu ajal ujung perjalanan itu kada usah lagi dibuka. Catatan hitam-hitam itu kada usah dibuka lagi. Kita berharap rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Itu aja lagi dipasang. Iya. Ini beratan punya masa lalu lah. Beratan punya pernah muda, pernah gagah, pernah jaya. Jadi punya masa lalu beratan. Jadi di situ masing-masing kita aja lagi. Masing-masing kita di hadapan Allah memperbaikinya. Kita sangka baik dengan Allah. Jangankan ini mengampuni dosa kita nang saikong aja. Membalik langit ke bawah Allah mampu. Ya kita tutup doa. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'du kufrun wa rahmatun anul biya syarafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu